tips memilih bank KPR termurah, memahami perbedaan berbagai macam bunga, ya baik dari bunga terkait dari penggunaannya, yaitu bunga fix, bunga cap, bunga floating maupun bunga dari perhitungannya, metode perhitungannya. Ada bunga flat, bunga efektif, bunga anuitas, dan pada akhirnya kita akan berbagi tips bagaimana memilih bunga termurah. Oke? Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di channel Mas Yofi 13. Kali ini kita membahas lagi masalah KPR. Ini adalah video saya yang ke-14, atau kalau di video series KPR ini adalah video ke-7, lanjutan dari video yang lainnya. Jadi kalau sebelumnya saya sudah membuat video tentang bagaimana memilih bank terbaik, ada 7 tips cerdas memilih bank terbaik, tidak hanya terkait bunga KPR, tapi juga berbagai aspek yang kita perhitungkan ujung ke ujung. Nah, kali ini kita bahas lebih detail lagi, khususnya untuk aspek bunga, karena ini sangat penting. Oke? Sebelum kita menentukan KPR mana yang akan kita ambil di bank mana, ya tentu bunga harus kita cari tahu dulu dan kita pahami. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, ya, jadi bunga itu ada berbagai macam jenisnya. Kalau dari sisi penggunaan, maka bunga itu ada bunga fix, bunga cap, bunga floating. Nah, bunga fix dan bunga cap ini biasanya adalah bunga yang diberikan pada saat masa promo, sedangkan bunga floating ini adalah biasanya kalau tidak ada promo atau kalau promo itu selesai. Nah, kalau bunga fix itu artinya apa? Artinya bunga itu akan tetap, ya. Bunga itu tidak berubah selama dengan masa promosi. Contoh, semisal ada promo fix 3 tahun bunga 9%, maka selama 3 tahun itu bunganya 9%, ya. 9% tidak ada perubahan, ya. Jadi tetap, ya, bunganya tetap. Kemudian bunga cap. Nah, bunga cap ini adalah antara gampangnya adalah antara bunga fix dan bunga floating. Kalau bunga fix adalah tetap, bunga floating berubah-ubah, maka bunga cap ini adalah bunga yang tetap namun dikasih plafonnya atau dikasih batas atasnya seberapa, gitu ya. Dan itu bisa direview tiap 6 bulan sekali biasanya. Oke. Jadi contoh dalam kasus ada promo bunga fix 3 tahun 9%, bunga cap 2 tahun 10%, maka artinya dalam 3 tahun pertama Anda mendapatkan bunga fix 9%, dan di tahun keempat hingga tahun kelima Anda mendapatkan promo berupa bunga cap, artinya bunga dengan batas atasnya di 10%. Nah, artinya dalam tahun keempat maupun tahun kelima Anda akan mendapatkan bunga antara 9 sampai 10%, ya. Bisa jadi di angka 9,5% atau maksimal di angka 10%. Nah, biasanya fix and cap ini bunganya tentu lebih murah dari bunga floating. Nah, sebaliknya bunga floating adalah bunga yang berubah-ubah mengikuti dengan suku bunga BI atau pasaran. Tentunya pasti jaraknya sangat berbeda atau cukup jauh dengan bunga BI, ya, yang biasanya di single digit. Bunga floating ini biasanya di double digit atau 2 digit. Sekitar berapa bunga floating, macam-macam, ya, bisa 11 sampai 13%, ya, tergantung kondisi pasar, gitu ya. Kemudian biasanya juga direview tiap tergantung kebijakan bank, ada yang tiap 6 bulan atau tiap beberapa bulan juga direview. Jadi ketika bunga floating ini misalnya di fix and cap 3 tahun di 9% fix, kemudian capnya 2 tahun kemudian 10%. Nah, floatingnya ini di tahun ke-6, artinya bunga akan naik turun sesuai dengan kondisi pasar dan ketentuan di bank tersebut. Nah, dalam pengalaman saya pernah bertanya ketika saya mencoba memilih salah satu bank terbaik untuk proses KPR saya, mendapatkan bunga floating itu mulai dari sekitar 11%, ada sampai 13%, ya, bunga floating. Jadi naik turun. Oke. Jadi kita harus manfaatkan bunga promo ini. Nah, itu adalah terkait penggunaannya. Kemudian ada lagi terkait dengan metode perhitungannya. Ya, metode perhitungannya itu ada bunga flat, bunga efektif, bunga
anuitas. Nah, ini adalah bunga-bunga yang populer digunakan. Nah, berbeda dengan yang tadi di penggunaannya, kalau ini adalah metode perhitungannya lebih ke arah porsi bunga. Jadi contoh bunga flat ya, bunga flat ini artinya porsi untuk pembayaran bunga dari 1 bulan cicilan itu akan tetap dari mulai awal periode sampai dengan akhir tempo periode, akhir tempo ya. Nah, contoh kasus flat yang artinya tetap, semisal kita ada cicilan 4 juta sebulan ya, cicilannya 4 juta sebulan. Nah, ketika diterapkan bunga flat ini, artinya bunga semisal 3 juta dari 4 juta yang cicilan kita tiap bulan, 3 jutanya adalah kita untuk membayar bunga, 1 jutanya adalah untuk membayar cicilan pokok dari hutang pokok kita. Jadi selama akhir periode, misal tempo kita 10 tahun, maka selama 10 tahun itu kita harus membayar bunga tiap bulan 3 juta ya, tiap bulan 3 juta, dan itu flat artinya tetap terus ya, tetap dalam arti porsi bunganya ya, nilai bunganya tetap 3 juta terus dari tahun pertama maupun sampai dengan tahun 10 tetap 3 juta ya. Kalau yang fix tadi adalah lebih ke arah bunga maupun cicilannya ya. Kalau yang flat ini lebih ke arah porsinya. Oke. Nah, selanjutnya adalah ada bunga efektif. Nah, kebalikannya, kalau bunga efektif ini porsi bunganya berbeda-beda. Artinya berubah dari awal periode hingga akhir periode. Berubahnya bagaimana? Karena perhitungannya adalah dia akan menghitung bunga dari sisa pokok, karena tiap bulan kita akan membayar pokok ya. Semisal tadi cicilannya di bulan pertama kita bayar 4 juta, 3 jutanya untuk cicilan bunga, 1 jutanya untuk cicilan pokok, maka tiap bulan akan berkurang 1 juta ya, dan seterusnya. Nah, bunga itu dihitung dari sisa pokok yang sudah berkurang 1 juta ini. Nah, dihitunglah bunga efektif itu, sehingga tiap bulan itu porsi bunganya akan berbeda dan biasanya semakin turun. Nah, dalam beberapa kasus yang saya lihat, semisal dalam tempo 15 tahun, bunga efektif ini di awal tentu akan besar porsinya. Dari cicilan bulan itu porsi bunga yang harus kita bayar sekitar 70-75%. Kemudian porsinya akan turun terus hingga akhir periode nanti akan porsi bunga yang kita bayar ya tinggal sedikit, sekitar 20% ya, yang kita bayar di bulan terakhir. Kemudian sisanya 80% yang kita bayar adalah lebih ke arah hutang pokok kita. Nah, dan bunga efektif ini adalah artinya cicilannya juga akan berubah. Nah, dari bunga efektif ini biasanya sebagian besar KPR agar cicilannya itu tetap, maka menggunakan bunga anuitas. Jadi anuitas adalah bunga dari modifikasi dari bunga efektif agar cicilannya juga tetap, tapi porsi bunganya tadi seperti halnya porsi bunga efektif, jadi berubah terus ya. Dari awal porsi bunga yang kita bayarkan besar terhadap cicilan bulanan, kemudian makin lama akan makin turun ya. Dan yang kita jumpai ya, sebagian besar KPR yang digunakan di bank sebenarnya adalah bunga ini, bunga anuitas ini, apalagi yang fix, baik di syariah maupun konvensional. Dalam masa promo fix biasanya menggunakan bunga yang anuitas ini gitu ya. Nah, jadi jangan bingung lagi. Jadi ada berbagai macam bunga, dan dua perbedaannya, satunya adalah di penggunaannya. Fix artinya bunganya tetap dan cicilan pun tetap ya. Cap bunganya sedikit berubah dengan memiliki batas atas ya. Bunga cicilannya juga direview bisa tiap 6 bulan gitu ya. Kemudian floating itu bunganya naik turun ya, artinya mengikuti pasar, dan cicilannya juga naik turun. Nah, kalau berdasarkan metode tadi, kita ada flat yang porsi bunganya tetap dari awal sampai ujung, kemudian yang efektif maupun anuitas yang porsi bunganya dari awal kita lebih banyak membayar bunganya, kemudian akan menurun ketika di akhir periode gitu ya. Nah,
Terus bagaimana kita memilih bunga terbaik termurah? Nah, bunga terbaik termurah ya, bahwa karena memang saya sampaikan tadi yang kebanyakan bunga KPR yang digunakan adalah bunga anuitas ya, kita harus pilih yang itu. Nah, bunga flat biasanya digunakan, contoh di sistem gadai itu biasanya digunakan bunga flat, semisal 1% sebulan, ya udah dari sisa pokok itu perhitungannya dari total ya, dari total. Jadi secara linear dihitung saja bunganya dari total agunan, total hutang kita, total plafonnya itu tinggal dikali aja 1%, dan kita harus membayar 1% itu tiap bulan ya. Itu biasanya di sistem gadai menggunakan bunga flat. Oke. Nah, karena kebanyakan KPR itu menggunakan bunga sistem anuitas gitu ya, maka bunga terbaik yang bisa kita pilih adalah ya, pertama pasti bunga sistem anuitas, terus kedua adalah bunga yang single digit ya, bunga single digit. Kemudian ketika masa promo ya, ketika masa promo kita bisa dapatkan dari yang pernah saya dapatkan adalah informasi yang saya dapat bisa sampai mulai dari 6%. Pun selain masa promo juga dari bunga yang digunakan ya. Misal ada fix 5 tahun atau fix 3 tahun gitu ya. Kemudian ada juga fix and cap 3+2, maka yang terbaik adalah yang kita mendapatkan masa promo yang lebih panjang. Kalau itu ada fix 5 tahun, maka kita ambillah yang fix 5 tahun, atau fix and cap, maka kita mending ambil yang fix and cap juga di 3+2 tahun itu yang umum di bank ya. Sehingga ketika di tahun-tahun awal cicilannya juga tidak terlalu besar, cicilan sedikit, sehingga ketika masa promo itu ya kita cash flow kita juga nggak terlalu banyak yang kita harus bayarkan ke bank tersebut. Pun ketika dalam masa promo itu, ketika kita mau melakukan pelunasan ya, artinya kita juga bunga yang kita bayarkan pada saat masa promo itu juga tidak terlalu besar ya. Kemudian tips selanjutnya adalah bagaimana memilihnya di bank. Karena apa? Karena kadang bank itu tidak terlalu open, tidak terlalu transparan dalam menjelaskan bunga apa yang dia gunakan, bagaimana perhitungannya, porsinya seperti apa. Nah, penting untuk memiliki file Excel simulasi. Saya memiliki perhitungan file Excel simulasi untuk membandingkan bunga satu bank ke bank yang lainnya. Di video saya bisa dicek di series video KPR, di perhitungan bunga KPR. Nah, karena beberapa bank memang hanya memberikan simulasi cicilan saja, tidak secara detail porsinya seperti apa, maka yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan ketika membandingkan adalah kita bandingkan, kita punya plafon yang sama. Misal kita pinjam 500 juta selama 15 tahun, maka kita harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi atau simulasi dari bank A, B, C, dan seterusnya. Kita harus bandingkan cicilannya. Nah, kalau memang kita tidak yakin dengan bunga yang digunakan bank tersebut, maka kita harus bandingkan cicilannya, dan kita harus pilih cicilan yang paling murah, cicilan yang paling sedikit ya. Jadi itu adalah beberapa trik. Pilihlah di bunga yang termurah, dan pertama Anda harus mengetahui cara perhitungan bunga maupun sistem bunganya apa saja ya. Anda juga harus sering survei ke berbagai bank, perbandingkan bunga promosi maupun masa fixnya seperti apa gitu ya, bandingkan cicilannya ya. Nah, pastikan beberapa ketentuan bank itu juga Anda harus pahami. Oke. Nah, demikian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe di channel Mas Yofi 13 untuk mendapatkan konten mingguan tentang investasi dan manajemen keuangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you, bye.